Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Dalam ibadah kita pada pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara kekasih, kematian selalu dipandang sebagai akhir dari perjalanan hidup manusia. Dan kematian itu dipandang sebagai yang tidak mungkin dilewati begitu saja. Kalau orang sudah mati, berarti berakhirlah segala-galanya. Nah, karena itu dalam renungan kita pada pagi hari ini, bahwa saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa memang Yesus itu mati dalam apa yang kita percayai. Tetapi masih banyak kontroversi di sana-sini, perdebatan tentang apakah betul-betul Yesus itu mati. Berdasarkan nubuat yang disampaikan oleh sendiri di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15, ditulis sebagai berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah janji Allah setelah manusia jatuh dalam dosa, bahwa akan ada rencana penebusan bagi manusia berdosa, di mana benih perempuan yang dikatakan dalam Alkitab menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia akan mati dengan cara digambarkan seperti berikut, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus memang secara fisik sudah dinubuatkan mati dengan diremukkan tumitnya. Tetapi justru dengan kematian Yesus itulah iblis dan kuasanya dihancurkan, dikalahkan untuk selama-lamanya. Jadi inilah salah satu pernyataan Allah bahwa Yesus itu memang akan mati. Hal itu juga dikuatkan dalam apa yang disaksikan oleh para prajurit-prajurit yang mengawal kuburan Yesus sampai detik-detik terakhir di mana Yesus akan mati. Dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan buat kita. Karena hari itu adalah hari persiapan, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak ditinggalkan tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir darah dan air.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Saudara, dari kesaksian para prajurit Roma yang mengawal penyaliban Yesus dan hingga kematiannya, menyaksikan bahwa Yesus itu mati. Dibuktikan dengan cara bahwa memang ada peraturan dalam kehidupan orang Yahudi bahwa hari Sabat tidak boleh ada orang yang tergantung di kayu salib. Nah, karena itu Alkitab berkata karena hari itu adalah hari persiapan pada hari raya besar, yaitu hari raya Paskah, hari raya besar orang Yahudi, hari kelepasan yang mereka alami waktu dari Mesir. Dan semua harus dipersiapkan secara detail. Dan Paskah itu dimulai pada sore hari. Jadi Yesus digantung dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dan untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati, maka prajurit-prajurit yang menjaga penyaliban Yesus memeriksa satu persatu orang yang disalibkan itu, mulai dari orang yang di kirinya dan juga orang dari kanannya. Waktu mereka melihat dua orang itu bahwa ternyata mereka belum mati, caranya adalah bahwa kakinya dipatahkan. Mengapa kakinya? Karena kaki itulah cara bertahan bagi orang-orang disalibkan supaya bisa bernafas. Dengan menginjakkan kakinya, maka dadanya akan terbuka lebar untuk menarik nafas. Tapi dengan kakinya dipatahkan, maka dadanya akan menjadi sesak dan pada akhirnya segera akan mati. Dua orang dipatahkan kakinya. Tetapi waktu mereka tiba kepada Yesus yang sudah tertunduk, yang sudah menyerahkan nyawanya kepada Allah, mereka melihat bahwa dia sudah mati. Tetapi untuk memastikan kematian itu, mereka menusuk lambung Yesus. Para penafsir berkata bahwa tusukan tombak itu sampai menyentuh jantung Tuhan Yesus. Maka keluar air dan darah. Dan tidak ada reaksi apapun, karena memang dia sudah mati setelah menyerahkan dirinya kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua ayat ini menunjukkan kepada kita, banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul mati. Yesus itu betul-betul disalibkan. Yesus itu tidak digantikan oleh orang lain mati di salib itu. Dialah Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena itu, dengan kematian itu, sebenarnya secara manusiawi semua selesai. Tidak ada lagi yang diperdebatkan, tidak ada lagi diperbincangkan, karena kematian itu menurut pemikiran dari sejak dahulu adalah bahwa akhir dari segala-galanya. Nah, karena itu Alkitab menegaskan kepada kita dalam renungan kita pagi ini adalah bahwa jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kamu, roh kebangkitan itu masuk kepada Yesus dan membangkitkan Dia. Dan betul-betul Dia bangkit. Tidak digantikan oleh siapapun. Dia bangkit dari antara orang mati. Di keempat Injil ditulis tentang kebangkitan itu, menceritakan semuanya bahwa Yesus telah bangkit. Dibuktikan dengan apa? Waktu para wanita-wanita, waktu Petrus, waktu Yohanes pergi berlari setelah mereka mendengar kebangkitan Yesus. Mereka sampai kepada kubur itu dan melihat kubur itu memang sudah kosong. Dan hal itu juga dikatakan oleh pernyataan malaikat yang mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 dan 7.
Atau kita mulai ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi orang-orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Mereka sudah berkali-kali mendengarkan ini dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka juga sebenarnya tidak percaya. Tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu malaikat itu mengulangi kembali pernyataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, dalam keadaan memang secara terburu-buru karena persiapan Paskah besar itu, hari raya besar yang dialami orang Yahudi itu Paskah. Dan waktu yang sangat singkat mereka telah mengapani kain tubuh Tuhan Yesus dan memasukkannya ke liang kubur. Hanya dalam tradisi bahwa mayat-mayat itu harus dirempah-rempahi. Tapi waktu tidak ada. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa para perempuan-perempuan yang menemani Yesus, bahkan hingga kematiannya, segera sesudah Sabat itu, mereka mempersiapkan rempah-rempah supaya setelah selesai Sabat itu di hari kemudian, di hari berikutnya, mereka akan merempah-rempahi mayat Yesus. Dan itu sebabnya mereka pagi hari, di saat-saat yang masih gelap, mereka berangkat ke kubur itu. Dan ternyata bahwa kubur itu sudah terbuka. Waktu mereka tiba di sana, mereka lihat kubur itu kosong. Kain kafan yang membungkus tubuh Tuhan Yesus telah terlepas. Maria Magdalena yang melihat itu dan segera berlari menemui Petrus dan Yohanes, berkata bahwa tubuh Tuhan telah dicuri orang. Tapi tubuh Tuhan tidak dicuri, dia betul-betul bangkit. Karena itu sementara mereka berlari untuk melihat, membuktikan bahwa betul-betul kubur itu kosong, Petrus lari, tetapi dia didahului oleh Yohanes. Dia berlari lebih cepat. Dia melihat, menengok ke dalam, tapi tidak masuk. Petrus yang kemudian menyusul, melihat dan masuk ke dalam, menyaksikan betul-betul kubur itu kosong. Dengan demikian mereka pulang ke kota dan membincangkan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Seperti apa disampaikan kepada perempuan-perempuan yang ada pada hari itu, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Mereka mulai mengingat kembali pernyataan-pernyataan Tuhan itu, dan memang dia bangkit. Karena itu, sebelum semua diyakinkan, Maria tetap duduk di situ menunggu, menangis, rasa kecewa. Kemanakah Tuhan itu pergi? Kemanakah mayat Tuhan itu dibawa? Ya, ketika Yesus muncul, berdiri di belakang Maria, bertanya, "Mengapa engkau menangis, hai Maria?" Dan dia berkata, "Tuhan, kalau engkau yang mengambil mayat Tuhanku, tolong tunjukkan di mana dia berada." Dan Yesus memanggil lagi Maria. Dan Maria Magdalena menoleh kepada Yesus. Dan dia berkata, "Rabuni," yang berarti guru. Yesus berpesan, "Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi beritahukanlah kepada saudara-saudaraku supaya kami ketemu di Galilea." Akhirnya Maria kembali kepada murid-murid itu lagi berkata, "Aku telah ketemu Tuhan." Jadi Yesus yang secara fakta tubuhnya mati, tetapi oleh roh kebangkitan, maka tubuhnya dihidupkan kembali secara utuh, tidak ada yang tersisa. Kubur telah kosong, tinggal kain kafan yang menutupi tubuh Tuhan Yesus terlipat di situ. Dan itu disaksikan oleh Maria kepada semua murid-murid
yang berkumpul di Yerusalem. Tetapi mereka tetap belum percaya, belum yakin apakah benar-benar demikian. Sampai akhirnya dalam pertemuan berikutnya, dalam pintu yang terkunci, dalam ruangan yang tertutup, Yesus datang dan menyapa mereka dengan salam, damai sejahtera atasmu. Yesus menunjukkan lubang paku di tangannya. Yesus menunjukkan lubang paku di lambungnya, bahwa inilah betul-betul Yesus yang telah disalibkan dengan tanda-tanda ada lubang paku di tangan, lubang paku di lambungnya. Dan mereka menjadi percaya. Sampai pada hari itu Thomas berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Mereka baru yakin bahwa itulah Yesus. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus telah bangkit oleh roh kebangkitan, pembacaan pertama tadi kita berada dalam Roma pasal ke-8 ayat 11. Kalau roh kebangkitan Kristus itu ada pada kamu, maka dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Membuat tubuh kita menjadi hidup, menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, dengan tantangan khususnya hari-hari ini, kita sedang menghadapi virus COVID-19. Bahkan seluruh dunia, semua takut. Karena sangat membahayakan. Semua negara merasa terancam. Dan mungkin juga di antara kita orang percaya menjadi takut apa yang terjadi. Tetapi ingatlah, kalau roh kebangkitan Kristus itu berdiam dalam diri kita, apapun pergumulan, apapun tantangan, betapapun mungkin ancaman tentang kehidupan ini datang pada kita, yakinlah bahwa dengan roh kebangkitan itu, ia akan membuat kita menjadi menang. Ia memberikan kelegaan, ia memberikan kelepasan kepada kita. Dan kita berharap secara khusus dalam menghadapi virus corona ini, dalam waktu singkat, bahwa Tuhan akan melenyapkan virus ini di antara kita, di antara bangsa-bangsa yang sedang mengalaminya. Karena apa? Karena ada orang-orang percaya di dalamnya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah roh kebangkitan Kristus itu berdiam pada diri kita. Ia telah membangkitkan Yesus yang secara fakta telah mati. Dan ia dihidupkan. Kehidupan Yesus itu kekal untuk selama-lamanya. Hal yang sama dalam kelemahan apapun, sakit, pergumulan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, mari kita minta roh kebangkitan Kristus itu menguasai kita, supaya dia sungguh-sungguh akan menghidupkan kita, memberi kemenangan untuk hari-hari depan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah, dan Tuhan menyertai kita semua. Amin.